Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaini dari kelas manajemen 14. Di sini saya akan mempresentasikan modul 7, uji hipotesis interval estimasi. Nah, pokok bahasan terdapat 4 poin. Yang pertama adalah konsep uji hipotesis, yang kedua metode interval estimasi, metode uji klasik satu sisi dan dua sisi, metode p-value. Yang ketiga, menyimpulkan hasil uji hipotesis, dan yang keempat, keterbatasan uji hipotesis sebagai alat pengambil keputusan. Kegiatan belajar 1, kita harus mengenali dulu apa itu hipotesis penelitian. Ialah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang berawal dari permasalahan penelitian. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara apakah sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi. Kita ambil contoh aja langsung. Hipotesis penelitian. Coba bayangkan atau ilustrasikan bahwa Anda menduga bahwa pegawai dari suatu instansi pemerintah sebagian besar adalah lulusan SMA. Nah, caranya gimana? Anda mendatangi kantor tersebut atau instansi tersebut, lalu Anda menanyakan satu persatu pada semua pegawainya. Jika sebagian besar pegawainya adalah lulusan SMA, maka benarlah dugaan Anda. Nah, sementara hipotesis statistik, Anda mendengar kabar dari teman Anda bahwa suatu mall Plaza, kita sebutnya mall Plaza Z, itu memiliki karyawati cantik-cantik. Karyawatinya sekitar ada 300 orang. Caranya, Anda mendatangi mall tersebut, lalu bertemu dengan 20 karyawati di tempat tersebut. Pahami ya, pahami 20 karyawati adalah sebagai sampel yang diteliti. Dan betul, ternyata 15 dari 20 karyawati memang cantik-cantik. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah 15 dari 20 karyawati tersebut sudah dapat dijadikan patokan bagi Anda untuk membuat kesimpulan bahwa seluruh karyawati di mall Plaza tersebut cantik-cantik? Seperti itu. Ini ada jenis-jenis uji hipotesis. Hipotesis alternatif atau HA menyatakan bahwa adanya hubungan atau perbedaan antara variabel. Hipotesis nol atau HO menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel. Hipotesis uji, hipotesis nol mempunyai tanda sama dengan, lebih kurang dari, ataupun lebih besar dari. Dinotasikan dengan H0. Penulisannya H0 dibagi U sama dengan suatu angka numerik. Ditulis dengan tanda sama dengan, walaupun maksudnya adalah lebih kecil dari ataupun lebih besar dari. Dan berikutnya adalah hipotesis alternatif sebagai lawan dari hipotesis nol atau komplement, mempunyai tanda tidak sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. Dinotasikan sebagai H1 atau H1. Penulisannya H1 dibagi U tidak sama dengan suatu angka sebagai pengujian dua arah. H1 dibagi U lebih besar suatu angka sebagai pengujian satu arah. H1 dibagi U lebih kecil suatu angka sebagai pengujian satu arah. Penentuan pengujian satu atau dua arah berdasarkan pernyataan hipotesis penelitian. Di sini ada formulasi hipotesis. Ada 3 bentuk uji hipotesis. Yang pertama, HO dibagi U sama dengan U0. H1 dibagi U tidak sama dengan U0 atau dua sisi atau dua arah. Yang kedua, H0 dibagi U lebih kurang dari U0 atau H1 dibagi U lebih besar U0 atau bisa disebut satu sisi atau satu arah. Yang ketiga adalah H0 dibagi U lebih besar dari U0 atau H1 dibagi U lebih kecil dari U0 atau disebut satu sisi atau satu arah. Nah, kita langsung saja ke ilustrasi. Seorang manajer perusahaan rokok hisap ingin mengetahui apakah perlu membedakan gaji karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan. Dari mempelajari buku tentang persamaan hak wanita, dia mengerti bahwa gaji pria
dan wanita hendaknya tidak sama. Bagaimana kenyataan hal di atas dalam praktek? Kita langsung saja ke contohnya. Nah, dari contoh satu tersebut, dari suatu perusahaan biro perjalanan diambil cuplikan sebanyak 52 karyawan pria dan wanita secara tak guyut atau independen. Data cuplikan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat dari tabel 7.1 data gaji pria dan wanita suatu biro perpajakan. Karyawan pria atau GP dalam kurung U1 sama dengan X1. Di sini ada 5 buah atau 5 orang, ada 12, 11, 19, 16, 22. Maka di totalnya adalah sigma sama dengan 80 dengan nilai rata-rata yaitu 16. Dan ini kelipatannya dikali 1000 ya. Jadi 12 dikali 1000, 11 kali 1000 itu untuk gajinya. Dan untuk GW atau gaji wanita sama aja kelipatannya 1000 juga. Di sini ada 9, 12, 8, 10, 16 dengan nilai sigma atau nilai keseluruhan 55 dan nilai rata adalah 11. Sekian, terima kasih.